Kalau perlu cari untung yang banyak, nggak apa-apa. Berarti memang boleh? Boleh. Nah, kita jual dekorasi Natal, pohon Natal gitu nggak boleh? Kalau kita dekor jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Oke. Seperti biasa ya, Yuk. di episode ini kita juga akan membahas pertanyaan dan juga permasalahan-permasalahan teman-teman yang udah dikirim lewat DM di Instagramnya Ayah di @ustadzrujayanto.official. Kali ini temanya tentang Natal dan Tahun Baru. Natal, Tahun Baru. Oh ya, karena ini Natal. Desember ya. Ya. Desember ini musim banyak orang akhir tahun. Kalau dalam Islam sebetulnya akhir tahun itu waktunya untuk muhasabah. Meskipun tahun di dalam Islam itu Hijriyah, bukan Masehi. Ya, karena kalau Masehi itu nanti ada banyak hikmahnya. Kalau kita pakai hitungan tahun Masehi tidak ada dinamika. Karena Bayangkan kalau Ramadan itu tiap bulan Desember itu hujan terus di Indonesia. Iya sih. Kalau pas Agustus panas terus. Nah, dengan pakai Hijriyah ternyata hikmahnya salah satunya Mbak Iva kan pernah puasa pas musim hujan, puasa pas musim panas gitu. Apalagi ayah sudah ketahuan usianya kan, jadi fluktuasinya. Bahkan musim haji yang dinginnya luar biasa pernah ya. Sampai ya panas banget 10, juga pernah. Panas sampai 55 derajat pernah. Karena Zulhijjah itu senantiasa ada dinamikanya. Iya, itu hikmahnya. Itu di samping juga nanti ada hikmah yang lain. Kenapa kita pakai Hijriyah bukan pakai Masehi ya? Ya. Kita langsung ke pertanyaan aja. Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memiliki produk makanan yang biasanya saya jual melalui stand saat festival, konser, dan sebagainya. Ya. Nah, apakah boleh jika saya berjualan pada event Natal, Ustadz? Boleh saja, itu. Di event Natal kalau perlu jualan apapun yang kira-kira orang perlu untuk itu. Ya, mau bahkan kita jualan yang kira-kira makanan maupun apapun yang memang mereka memerlukan. Kalau perlu cari untung yang banyak, nggak apa-apa. Berarti memang boleh? Boleh. Nah, kita jual dekorasi Natal, pohon Natal gitu nggak boleh? Kalau kita dekor jangan, tetapi kalau kita ada jualannya nggak ada masalah. Ya, artinya itu tidak termasuk memfasilitasi dalam pengertian fasilitas untuk ibadahnya. Karena nanti yang nggak boleh adalah kaitannya dengan ritualitasnya. Kalau kita ada super bus yang harus ngantar ke tempat gereja, boleh saja. Kita memang atau kita punya mobil disewa untuk gereja ya boleh saja, nggak apa-apa gitu. Yang termasuk memfasilitasi ibadah itu yang kayak apa? Kalau kita pada ritualnya, kita memfasilitasi pada ritualnya, misalnya kita bikin alat persembahannya, nggak boleh. Kita bikinkan patungnya, nggak bisa, nggak boleh. Karena itu adat, itu adalah bikin sembahan yang dipakai oleh orang lain. Tapi makanannya nggak ada masalah, gitu. Ya. Maka jagain parkirnya nggak ada masalah gitu. Iya, dia parkir bayar ya nggak masalah gitu. Iya, ditarik lebih gitu. Iya, tariin lebih kan edisi akhir tahun. Iya gitu, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Gitu. Dan Rasulullah sendiri juga punya jual beli kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu bahkan Rasulullah juga bagi hasil di tanah Khandaq. Khandaq itu terlalu jauh dari bukan Khandaq, tanah di Khaybar, mohon maaf. Di tanah Khaybar itu terlalu jauh dari komunitas orang Islam. Daripada nganggur, suruh ngerjain orang yang ada di sana, padahal bukan non-Islam, bukan Islam. Nah, orang non, nggak apa-apa, bagi hasil, boleh. Nah, bahkan kita pakai handphone itu juga transaksi antara mereka. Jadi kayak artinya, ya hubungan jual beli gitu. muamalah biasa boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh kalau kita menerima atau memberikan parsel Natal? Saya biasa mendapat parsel Natal dari perusahaan Ustadz, termasuk saya juga mendistribusikan kepada teman-teman yang lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Boleh, nggak apa-apa. Itu parcel-parcel kalau perlu kirim ke sini, kalau nggak mau nanti kita mau terima. Asal bukan sembelihan. Karena kalau sembelihan itu nanti ada debatable. Sebetulnya ahli kitab itu sembelihannya halal. Sebagaimana boleh dibacain ya.
dalam surat Maidah ayat 5. Cuman masalahnya ahli kitab yang sekarang, orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu, Maidah ayat 5, itu wanitanya itu boleh dinikahi, ya, dan sembelihannya halal untuk dimakan. Masalahnya adalah sekarang debatable-nya, apakah ahli kitab yang sekarang ini sama dengan ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran? Ya. Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Ya. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Jadi ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani, sembelihannya, makanannya boleh kita makan. Tentu kalau itu halal, bukan dari babi. Kalau itu memang babi, anjing yang disembelih ya nggak boleh. Itu ya. Tapi sembelihannya itu boleh. Ayam disembelih orang Yahudi itu boleh. Ya, terus. Dan makananmu halal bagi mereka. Dan mereka pun menghalalkan makanan kita. Ya, terus. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya, orang-orang yang diberi kitab di situ adalah orang Yahudi dan Nasrani. Maka dalam ayat ini prinsip hukumnya boleh orang Yahudi, orang Nasrani itu sembelihannya boleh kita makan, bahkan wanitanya boleh kita nikahi. Dulu Yasir Arafat itu juga istrinya orang Yahudi. Dan beberapa tokoh Muslim ada yang punya istri Yahudi. Nggak masalah. Tetapi sekarang menjadi debatable karena kondisi Yahudi dan Nasrani sekarang apa sama dengan yang dulu. Itu tentu beda. Tetapi kalau itu dianggap beda, waktu ayat ini turun, nah pendapat yang lain, orang Yahudi juga sudah menyelisih kitabnya, orang Nasrani juga menyelisih kitabnya. Kalau saya jauh lebih aman kepada sesama Muslim kalau urusan pernikahan. Wong sesama Muslim saja, kadang-kadang Muslim dan Muslimah aja banyak masalah, apalagi yang di luar itu. Belum menamakan anaknya, udah bingung loh. Di sini pakai Asus, di sini pakai Ahmad, Muhammad, nah itu. Maksud namanya Muhammad siapa? Yesus atau Safirius kan nggak bisa gitu ya. Itu. Muhammad Kudus tuh kayak. Nah, ya, ada juga ya. Tapi Kudus kan memang bahasa Arab ya. Ya, itu jadi belum menyekolahkannya, belum mendidiknya, belum keberagamaannya, nanti akan banyak masalah. Jadi kalau saya ya sarankan sesama ideologi, sesama fikroh saja. Itu ya. Jadi kalau ada parsel buah, parsel makanan boleh, itu hadiah biasa. Ya. Asal nggak sembelihan. Ya, kecuali kalau tadi sembelihan, kalau Anda ragu, hindari. Ya, gitu. Ya, karena sembelihan itu nanti ada aturan khusus. Tapi kalau apel, pir kan nggak disembelih, jadi nggak termasuk. Maka tidak ada apel yang haram. Gitu. Itu, kan disembelih kan? Iya disembelih, tapi kan nggak perlu pakai basmalah. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Baru kali ini loh saya dengar ada nyembelih apel. Ya. Ya, itu. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah kita mengajak anak-anak untuk melihat pesta kembang api saat tahun baru?